Selamat siang, perkenalkan nama saya Gabriel Saad bin Sarsi Matupang, NIM 6193321027 dari kelas PKUE 2019, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya, yaitu dengan materi perubahan fisiologi pada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler ada dua jenis sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler. Dibentuk sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Di sini bisa kita lihat dalam gambar jalur sistem peredaran darah besar dan kecil yang ditunjukkan pada tanda panah ini. Kedua yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka, diproses atau disimpan. Jantung memompa darah melewati dua sistem sirkulasi. Darah yang berasal dari sistem peredaran darah besar mengandung sedikit oksigen dan memasuki atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior menuju vertikal kanan. Dari sini darah dipompa menuju paru-paru, tempat darah memperoleh oksigen dan meningkatkan karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen kembali menuju atrium kiri, melewati ventrikel kiri dan dipompa menuju seluruh tubuh melalui aorta di mana oksigen dipakai dan melalui metabolisme menjadi karbon dioksida. Ditambah lagi darah juga membawa nutrisi dari hati menuju berbagai organ tubuh, sementara membawa zat sisa menuju hati dan ginjal. Normalnya jumlah darah yang terpompa menuju paru-paru sama dengan jumlah darah yang terpompa ke seluruh tubuh. Pembuluh vena memompa darah menuju jantung dan vena pada sistem pencernaan. Arteri membawa darah keluar jantung, membawa oksigen. Selain dari arteri pulmonaris, jarak yang jauh dari jantung membuat pembuluh vena memiliki tekanan yang lebih kecil dari pembuluh arteri. Ketika beristirahat, jantung berdetak kurang lebih 72 kali per menit. Latihan fisik biasanya mengangkat jumlahnya, tetapi jumlah melambat selama beberapa waktu yang baik untuk jantung. Mekanisme jantung. Tugas jantung dalam proses memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava yang kemudian dialirkan ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk bertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah dipenuhi oksigen lalu dipompakan masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri yang selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Agar darah mengalir tepat, jantung yang memiliki katup yang membantu aliran darah dari atrium ke ventrikel adalah katup mitral dan trikuspid. Sedangkan katup yang berfungsi mengendalikan aliran darah yang meninggalkan jantung adalah katup aorta, katup pulmonalis. Keempat katup tersebut menjaga darah terus bergerak maju ke satu arah. Katup akan menutup dengan cepat agar darah tidak berbalik ke arah berlawanan. Efek akut latihan pada sistem kardiovaskuler. Latihan akan berefek akut
atau sesaat pada tubuh mempengaruhi sistem otot, sistem hormonal, sistem peredaran darah dan pernafasan, sistem pencernaan metabolisme, dan sistem pembuangan. Efeknya tidak dapat dirasakan langsung oleh tubuh, namun dapat terungkap melalui pemeriksaan laboratoris pada saat latihan. Ketika suplai oksigen ke otot yang aktif tidak memadai untuk tingkat metabolisme selanjutnya, metabolit menumpuk dan merangsang saraf makonenstor otot yang meningkat ke aktivitas saraf simpatik untuk meningkatkan tekanan arteri. Efek kronis latihan terhadap kardiovaskuler. Latihan yang terprogram dan berkelanjutan dengan memperbaiki fungsi kardiovaskuler melalui pembesaran ruang pada atrium maupun ventrikel pada jantung dan peningkatan elastisitas pembuluh darah, perbaikan kontrol metabolik atau level glukosa dalam darah dan resistensi insulin, penurunan tekanan darah dan perbaikan fungsi ginjal. Program latihan yang bersifat aerobik akan menyebabkan semakin besarnya ruang pada atrium maupun ventrikel pada jantung. Dengan demikian, volume darah sedenyut stroke form sama dengan SV akan meningkat. Kesimpulan, kardiovaskuler terdiri dari dua kata yaitu jantung dan pembuluh darah dan tiga komponen yaitu salah satunya adalah hemoglobin dalam darah yang juga berperan dalam sistem sirkulasi. Jantung telah aktif dalam masa janin ketika berusia 3 bulan. Dalam kandungan dengan proses sirkulasi melalui plasenta, dengan seringnya jantung diberi beban latihan dan terus-menerus dan berkesinambungan secara otomatis otot jantung beradaptasi sehingga kekuatan jantung dalam memompa darah menjadi lebih meningkat dibanding sebelum latihan. Karena kinerja jantung lebih baik, maka suplai oksigen bagi organel-organel lainnya tercukupi. Dengan sendirinya organel-organel tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya menjadi lebih baik. Olahraga yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Di antara banyak manfaat olahraga, salah satunya adalah bahwa olahraga dapat meningkatkan kerja jantung dan pembuluh darah. Respon fisiologis terhadap olahraga adalah meningkatnya curah jantung yang akan disertai meningkatnya distribusi oksigen ke bagian tubuh yang membutuhkan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.